Hai kawan Puan, kembali lagi di Heart Story, Puan Bersuara, Puan Berdaya. Tadi kita sudah berbincang dengan Mbak Mariana mengenai apa itu kekerasan ekstremis dan juga sedikit pengalaman beliau saat terlibat langsung dengan kelompok ekstremis itu sendiri. Mbak Mariana, tadi kan juga sempat aku singgung nih, bagaimana sih caranya keluar dari kelompok ekstremis itu? Silahkan Mbak Mariana. Ya, keluarnya sebetulnya bukan karena ada yang mengajak keluar gitu ya, atau didorong-dorong sama orang lain dari luar gitu. Tapi karena kesadaran sendiri. Pertama, selama 5 tahun itu saya melihat banyak ketidakadilan di dalam sana. Jadi sesuatu yang awalnya saya lihat sesuatu yang ideal gitu ya, apa namanya, sesuatu yang diinginkan banyak anak muda gitu tentang sosial, tatanan sosial dan segala macam. Lama-lama saya melihat ada seorang istri dari pimpinan di dalam kelompok itu yang bahkan sampai tidak makan, sampai anaknya nggak sekolah, sampai anaknya bahkan zaman seperti sekarang ini, waktu itu ada yang busung lapar dan tidak bisa ke dokter, tidak bisa ke rumah sakit, bahkan ketika istrinya hamil tidak ada yang merawat dia gitu. Jadi saya harus terpaksa turun ke istri-istri mereka, dan di situ saya marah besar. Dan saya banyak membaca buku-buku yang mereka sediakan, tapi di meja saya waktu itu tiba-tiba ada buku yang menarik, sebuah novel karya seorang aktivis perempuan Mesir dan juga Maroko yang masih ada teks soal keagamaan ya. Di situ saya langsung membaca kedua buku itu, dan disitulah kemudian ruang baru masuk ke dalam pemikiran saya. Nah, ruang baru itulah kemudian yang membuka jendela ruangan yang selamanya tertutup, yaitu ruangan pikiran saya gitu. Dan akhirnya saya lihat bahwa dunia itu tidak sesempit yang saya pikirkan selama ini pada saat masih muda waktu itu. Jadi setelah saya mulai bisa membandingkan satu dengan lainnya, dan saya mulai memahami apa itu keadilan, dan sesuatu yang ideal itu adalah keadilan bagi seluruh masyarakat gitu. Kesejahteraan, bukan sesuatu yang memberikan mimpi-mimpi yang dari hari ke hari malah semakin hari semakin jauh dari sesuatu yang ideal itu. Jadi sejak itu saya sangat menguatkan diri, dan karena saya tahu bahwa ini adalah hal yang tidak adil, dan bahwa kenyataan bahwa banyak orang susah, banyak orang tidak bisa mencari pekerjaan dan segala macam, akhirnya saya menyatakan diri keluar. Dan saya sempat dibuntuti dan ditelepon berulang-ulang karena dianggap kafir ya. Tapi saya bilang tidak apa-apa Anda menganggap saya seperti itu, karena saya juga punya pandangan baru yang sudah saya temukan sendiri, dan situasinya menjadi lebih baik dan aman pada waktu itu. Kira-kira itu. Oh ya, baik Mbak Mariana, terima kasih penjelasannya. Lantas kan Mbak Mariana sekarang sebagai Komisioner Komnas Perempuan. Bagaimana sih Komnas Perempuan menyikapi keterlibatan perempuan dalam pusaran ekstremis itu sendiri, Mbak Mariana? Silakan. Nah, kalau sekarang ternyata banyak ya seperti perempuan yang rela menjadi bom bunuh diri ya. Beberapa tahun lalu kan banyak kasusnya bom panci atau panci bom gitu. Kami juga memantau pelan-pelan ya terhadap situasi sekarang tentang ekstremisme dan kekerasan yang mereka lakukan. Selama ini memang yang disebut pejuang di kelompok-kelompok ekstrem itu adalah laki-laki, dan perempuan selalu diletakkan di belakang, dan perjuangan bagi perempuan hanya diakui kalau dia sebagai istri dan memelihara keluarga, merawat keluarga dan anak-anak. Nah, melihat partisipasi perempuan semakin hari semakin banyak, terutama dari banyaknya sosial media saat ini, dan bahkan ibu rumah tangga dan segala macam perempuan yang bukan kita sebut aktivis ya, perempuan awam yang akhirnya juga sekarang bisa berpartisipasi dalam menyatakan pendapat segala macam. Demikian pula di kelompok-kelompok ekstrim, para perempuan ini tidak mau hanya di belakang, mereka juga ingin berperan sebagai pahlawan atau heroisme ya, yang mereka idam-idamkan dan hanya mereka tonton oleh para laki-laki yang mengambil peran itu. Dan akhirnya mereka menunjukkan keberanian yang berkali lipat terhadap kelompok teror
teroris laki-laki misalnya, bahwa mereka juga bisa lebih berani dari apa yang kalian lakukan. Dan akhirnya itulah yang kita lihat beberapa waktu lalu, para perempuan maju terdepan di medan dan membunuh dirinya sendiri juga orang-orang di sekitarnya, dan itu tentu saja sangat mengerikan. Itu yang kita lihat selama ini. Jadi perempuan yang terlibat di dalam kelompok ekstremis itu sebetulnya juga pemberontakan di dalam kelompok mereka sendiri, bahwa mereka ingin punya dihargai yang lebih, tapi sayangnya konteksnya kekerasan, sehingga itu menjadi membahayakan. Ya, baik Mbak Mariana, terima kasih penjelasannya. Kawan Puan, kita break sebentar ya, tetap di Her Story.